Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Istana Negara. Rapat membahas terkait lamanya waktu tunggu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok atau dwelling time. Reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Yanuar Rahmat Syah akan menyampaikan informasi selengkapnya. Ya, Prama, apa yang menjadi perhatian khusus Presiden terkait dwelling time? Ya, baik Valerina, rapat terbatas berlangsung pada pukul 4 sore tadi dan hingga saat ini masih berlangsung. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala dan beberapa menteri terkait, diantaranya adalah Menko Maritim, Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Pada rapat terbatas kali ini, Presiden Joko Widodo ingin mendengarkan langsung progres atau perkembangan dari proses bongkar muat atau waktu bongkar muat atau yang biasa disebut dwelling time langsung dari para menteri terkait, khususnya dari Menko Maritim terkait dengan dwelling time ini. Menurut Jokowi, pemerintah tidak bisa lagi bermain-main dalam proses bongkar muat dan juga efisiensi waktu, mengingat saat ini Indonesia sedang mengejar kecepatan ataupun progres dari kebijakan ekonomi. Dan berikut pernyataan dari Presiden Joko Widodo langsung dari kantor Presiden. Dan saya ingin melihat perubahan-perubahan yang konkret. Saya juga perlu sampaikan bahwa saya juga telah dan terus memonitor ini lewat BPKP yang saya terjunkan ke lapangan, dan hasilnya saya sudah mendapatkannya. Sekali lagi, kita tidak bisa main-main lagi dengan yang namanya efisiensi, yang namanya dwelling time, karena apapun kita telah memasuki era kompetisi, era persaingan antar negara yang memerlukan kecepatan, memerlukan efisiensi untuk meningkatkan competitiveness kita, meningkatkan daya saing ekonomi kita. Begitu kita lambat, kita tidak efisien, kita akan ditinggal oleh negara-negara yang lain. Ya, demikian Valerina. Lalu selain terkait dwelling time, apalagi agenda rapat terbatas hari ini? Ya, setelah rapat terbatas terkait dwelling time, Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri kabinet langsung menggelar rapat terbatas selanjutnya mengenai perkembangan atau progres dari infrastruktur kereta api. Ini pun masih terkait dengan proses dwelling time, di mana sebelumnya Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli telah menyiapkan 7 langkah untuk mempercepat proses pengiriman. Yang pertama adalah memperbanyak jalur hijau bagi barang-barang ekspor impor yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua adalah meningkatkan biaya denda bagi pemilik kontainer yang telah melewati masa simpan di pelabuhan. Dan yang ketiga adalah membangun jalur kereta api sampai ke pelabuhan atau ke lokasi loading dan uploading peti kemas. Menurut Rizal Ramli, di negara-negara maju jalur ataupun akses dari kereta api telah sampai ke pelabuhan, dan menurutnya memang akses ke pelabuhan ini nantinya akan mengurangi beban jalan dan kemacetan arus lalu lintas, dan tentunya akan mempercepat proses dari pengiriman barang. Nah, meski demikian, diakui bahwa rencana tersebut akan berbenturan dengan banyak pihak yang mengambil keuntungan. Karena itu pada rapat terbatas kali ini akan dibahas mengenai berbagai macam kesepakatan antar kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan juga Kementerian Perindustrian, termasuk di dalamnya adalah untuk pengamanan dari mafia sendiri dari Kepolisian Republik Indonesia dan juga dari TNI Angkatan Laut. Untuk sementara demikian, Valerina Daniel yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Prama. Pemirsa, demikianlah laporan dari Pramadika Samudra dan juru kamera Yanuar Rahmat Syah dari Kantor Kepresidenan Jakarta.